Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali duduk dalam majelis ilmu, majelis kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali mengkaji kitab Ahkamun Takhussun Nisa, tentunya dengan hidayah dan taufik dari Allah tabaraka wa taala kepada hamba-hambanya. Pada kesempatan sore hari yang mulia ini kita kembali akan membahas tentang syarat-syarat dari pakaian seorang wanita muslimah yang menjadi lambang dari kehormatan mereka. Kita masuk kepada syarat yang keempat. Ini bagian yang ketiga dari kajian ini. Asy-syartu ar-rabi', syarat yang keempat, kata Imam Al-Albani rahimahullah, ayyakuna fadfadan ghaira dayyikin fayasifu syai'an min jismiha. Syarat yang keempat adalah pakaian muslimah itu hendaknya lah longgar dan tidak ketat sehingga menggambarkan bentuk bagian tubuhnya. Jadi di antara syarat pakaian yang dipakai oleh seorang wanita muslimah adalah pakaian yang longgar dan tidak ketat, tidak menggambarkan bentuk dan lekuk-lekuk tubuh mereka.
Karena tujuan dari pakaian itu sendiri adalah mencegah terjadinya fitnah, mencegah terjadinya ketertarikan laki-laki kepada wanita. Nah, tujuan ini tidak akan tercapai kecuali dengan memakai pakaian yang longgar, pakaian yang lebar. Karena pakaian yang ketat, ya, iya, dia menutupi warna kulit, menutupi bagian dalam kulit. Akan tetapi menggambarkan bentuk dan lekukan tubuh atau sebagian dari tubuh seorang wanita pada pandangan mata laki-laki yang bukan mahramnya. Dan tentu di sana ada kerusakan. Dan tentu di sana ada menggerakkan syahwatnya laki-laki. Ya, itu akan mengundang laki-laki untuk memandang kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usamah ibnu Zaid, ya, beliau mengatakan, kasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubtiyatan kathifatan mimma ahdaha lahu dihyatul kalbi. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan aku sebuah pakaian qubtiyah yang tebal. Jadi Nabi memberikan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu pakaian yang namanya qubtiyah, terbuat dari kain yang tebal, yang dihadiahkan kepadanya oleh sahabat Dihyah al-Kalbi. Fakasautu hamraati, maka aku berikan pakaian itu kepada istriku. Ya, Dihyah memberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul memberikan hadiah kepada Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid memberikan hadiah kepada istrinya. Faqala, Nabi bertanya kepada Usamah bin Zaid, lima lam talbas al-qubtiyah? Wahai Usamah, kenapa engkau tidak memakai pakaian qubtiyah ini? Qultu kasautu hamraati. Aku mengatakan, aku jawab, ya, aku berikan pakaian tersebut kepada istriku. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Murha faltaj'al tahtaha ghilalah. Katakan kepada istrimu, perintahkan dia, ya, untuk memakai ghilalah, baju rangkap. Murha faltaj'al tahtaha ghilalah. Suruh istrimu pakai baju double, baju rangkap. Fa inni akhafu an tasifa hajma 'idhamiha, karena aku khawatir, kata Rasulullah SAW, ya, baju qubtiyah itu akan menggambarkan bentuk badannya. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam tahu ya, bahwasanya pakaian itu diberikan kepada
sang istri oleh Usamah ibnu Zaid diperintahkan itu pakaian ya kalau dipakai sama wanita kayaknya bakal ketat, membentuk, menggambarkan bentuk tubuhnya, sehingga disuruh oleh Rasul memakai pakaian baju rangkap sehingga tidak nampak lekukan-lekukan dan bentuk-bentuk tubuhnya. Maka dari hadis ini menjelaskan kepada kita para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya wajib memakai pakaian yang longgar. Ini hukum bagi para wanita. Karena buktinya Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan istri Usamah ibnu Zaid untuk memakai baju rangkap, ya, agar tidak menampakkan bentuk dan lekukan-lekukan tubuh bagi seorang wanita. Maka yang jadi patokan para ummahat yang dimuliakan oleh Allah, ya, sebuah pakaian yang tidak termasuk pakaian yang ketat, ya, dan tergolong pakaian yang disebut fadfad, pakaian yang longgar, yang dibenarkan oleh syariat adalah hendaknya pakaian itu tidak menggambarkan, tidak memperlihatkan bentuk bagian tubuh. Sebagaimana kata Syekh Abdullah Al-Faqih ketika beliau ditanya, bagaimana saya mengetahui pakaian itu ketat atau tidak ketat, longgar atau tidak longgarnya? Bagaimana ciri-ciri dan batasannya? Beliau menjawab hafizahullah, fa innal ibrata bima yakhruju ath-thawbu an da'irati ad-dayyiq al-manhi anhu ila al-wasi' al-mashru'i huwa an la yakuna muhaddadan yasiful jisma walidha 'abbara al-fuqaha'u bin nahyi 'ani thawbil muhaddad. Yang menjadi tolak ukur apakah pakaian itu sudah tidak termasuk pakaian yang ketat dan termasuk pakaian yang longgar yang diperbolehkan oleh syariat, yaitu pakaian yang tidak menggambarkan bentuk bagian tubuh. Ya. Ini kata Syekh Abdullah Al-Faqih hafizahullah taala. Lebih ditekankan lagi para muslimat, lebih ditekankan lagi bagi para wanita, sampai-sampai saking ketatnya, ya, menggambarkan bentuk tulang. Auratnya tertutup, tapi menggambarkan bentuk tulang saking ketatnya. Ya. Maka ini dibenci bagi para wanita, ya, dan laki-laki yang memakai pakaian yang ketat, sampai-sampai menggambarkan bentuk tulang mereka saking ketatnya. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan, wal haditsu yadullu ala annahu yajibu 'ala al-mar'ati an tastura badanaha bi thawmin la yasifuhu. Maka karena itu seorang wanita muslimah wajib untuk menutup badan mereka dengan pakaian yang tidak menggambarkan lekuk tubuh mereka atau sebagian dari bentuk tubuh mereka. Wa hadza syartu satiril aurah. Ini yang disebut dengan syarat menutup aurat. Ini hakikat menutup aurat, ibu-ibu. Ada yang menutup aurat tapi tidak sampai kepada hakikat. Menutup aurat ya ditutup doang. Auratnya nggak kelihatan, cuman tertutup.
Tapi terkadang auratnya terbentuk dengan pakaiannya. Terlebih dengan berbagai macam pakaian-pakaian yang tersebar di masa kini yang dipakai oleh kebanyakan wanita muslimat, dan ini menjadi sebuah baliyatun, sebuah musibah yang sangat besar. Pakai celana yang ketat, kemudian pakai baju yang ketat, kemudian pakai kerudung yang ketat. Kerudungnya ketat, celananya ketat, bajunya ketat. Jadi dari atas sampai bawah semuanya ketat. Ketat bin kentot lagi, ibu-ibu. Banyak orang ngaimal mengatakan kentot, artinya bajunya kerangkat atas. Maka itu tidak disebut menutupi aurat yang sebenarnya. Maka oleh karena itu, para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun pakaian itu tebal, pakaiannya tebal, tidak transparan, tapi masih dikatakan dia pakaian yang tidak syar'i. Kenapa? Dia ketat. Dan ini jelas-jelas dikatakan larangan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi jelas mengatakan di dalam hadis Usamah tadi, saya khawatir, inni akhafu an tasifa hajma 'idhamiha, aku khawatir pakaian itu akan menggambarkan bentuk tulangnya. Oleh karena itu, para ulama Syafi'iyah mereka mengatakan wa yustahabbu an tusallil mar'atu fi qamisin sabighin wa khimar. Diperintahkan, dianjurkan bagi seorang wanita untuk salat memakai pakaian yang lebar, wa khimar, dan penutup kepala, wa tattakhidhu jilbaban katsifan fawqa thiyabiha. Kemudian dia juga memakai jilbab yang lebar, yang tebal di atas pakaiannya tadi, liyatajafa anha, menjulur ke tubuhnya, wala yatabayyanu hajma a'dha'iha, dan jangan sampai terlihat dengan jelas bentuk tubuh mereka. Makanya Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya mengatakan tidak sah salat seseorang yang memakai pakaian yang transparan, yang memperlihatkan lekuk tubuh mereka. Tidak sah salat seorang wanita yang memakai pakaian yang transparan. Kata beliau dalam kitab wa in shalla fi qamisin yashifu anhu lam tajuzhu shalah. Jikalau seorang salat memakai pakaian yang transparan, maka salatnya tidak sah. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah.
Fa in shalla fi qamisin wahidin yasifuhu wa la yashifu kurihat lahu. Jikalau dia sholat memakai pakaian, satu rangkap pakaian yang menggambarkan lekuk tubuhnya, menggambarkan bentuk tubuhnya, maka ini sholatnya makruh. Ini kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi lamun sholat ibu-ibu ngadu pakaian si tipis, penggitan bagian dalam awakna, sholatnya tidak sah. Ini yang kata Imam Syafi'i. Ngadu pakaian, pakaian, satu pakaian yang dipakai, tapi memperlihatkan bentuk tubuhnya, maka ini sholatnya dimakruhkan. Karena Imam Syafi'i mengatakan, wal mar'atu fi dzalika ashaddu halan minar rajul. Wanita itu lebih ditekankan kondisinya daripada laki-laki. Idza shallat fi dir'in wa khimar, wanita jikalau salat menggunakan pakaian dan memakai kerudung, yasifu had-dir'u, pakaiannya itu menggambarkan lekuk badannya, ya. Wa uhibbu alla tusalli illa fi jilbab, maka aku sangat suka jikalau dia jangan sholat kecuali memakai jilbab yang lebar menjulur ke seluruh tubuhnya. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka aku suka janganlah dia sholat kecuali memakai jilbab yang lebar yang menjulur ke seluruh tubuhnya. Berarti 3 pakaian ibu-ibu ini. 3 pakaian, kerudung, jilbab, sama pakaian, sama jubah. Tapi kalau pakaian itu menggambarkan bentuk tubuhnya, harus memakai 3 lapis berarti. Fauqa dzalika wa tujafihi anha li alla yasifuha ad-dir'u. Maka jilbab ini menutupi bentuk dan lekukan tubuh yang terlihat dari pakaiannya. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan la budda lil mar'ati min salasati aswabin tusalli fihinna, wajib bagi seorang wanita sholat memakai 3 pakaian. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wajib bagi seorang wanita memakai 3 pakaian. Dir'un, ya, dir'un, yaitu pakaian itu sendiri. Baju, dir'un, baju. Wa jilbabun, dan jilbab. Wa khimarun, dan khimar. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu juga yang datang dari riwayat Ibnu Umar. Idza sallat al-mar'atu, jikalau seorang wanita salat, fal tusalli fi thiyabiha kulliha. Jikalau wanita salat, hendaklah dia memakai seluruh pakaiannya. 3 itu. Ad-dir'u, baju, wal khimar, ya, dan khimar, kerudung, wal milhafah. Milhafah ini adalah jilbab yang lebar yang menjulur ke tubuhnya.
Inilah aturan-aturan agama Islam. Bagi pakaiannya para wanita muslimah, yang tidak ada jalan bagi seorang mukmin atau mukminah untuk mengatakan ini adalah aturan yang berat. Karena seorang wanita yang beriman tidak boleh mengatakan aturan Allah itu berat. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min anfusihim. Tidak pantas bagi laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman jikalau Allah telah menetapkan suatu keputusan, suatu ketetapan, kemudian mereka memiliki pilihan dari diri mereka sendiri. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hanya satu wanita yang diberikan keringanan, ya, yang diperbolehkan melepaskan jilbabnya. Siapa ibu-ibu? Wanita yang monopos. Tapi sekarang yang belum monopos pun sudah monopos dini. Dia namanya monopos, wah monopos sang diri. Mungkin tak ada nih ibu-ibu ini. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur ayat ke-60, wal qawa'idu minan nisa, dan perempuan-perempuan yang telah tua, yang berhenti dari haid dan mengandung. Ini namanya al-qawa'idu minan nisa, ini ibu. Ya. Allati la yarjuna nikaha, yang tidak ada hasrat untuk kawin lagi. Falaisa 'alaihinna junahun an yad'na thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizinah. Maka boleh, tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian mereka, artinya jilbab mereka, dengan tidak tabarruj, menampakkan perhiasan. Tetap dia ada kanggo bekalong, sugul, ndak dia berjilbab. Wah toa-toa ibu-ibu, wah calo-calo. Nah ini aja bau dia berjilbab. Tapi tetap nggak boleh bersolek, berdandan. Karena dengan dandanan ini ibu-ibu bisa disulap itu. Iya. Yang KW jadi KW super. Iya. Yang KW nomor 1 kayak jadi orisinil. Masya Allah. Luar biasa pupuran-pupuran nangka ini ibu-ibu. Iya, menipu. Ya, kayak filter HP. Ya, kayak filter HP. Ini bau dengan nazar dengan HP nengke jana. Langsung doang begitu. Ya karena apa? Banyak filter HP yang ya menipu. Wa an yasta'fifna khairul lahunna wallahu sami'un alim, dan hendaklah mereka berlaku sopan. Ya, dan itu lebih baik bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha bijaksana. Makanya wanita jangan disamakan dirinya dengan wanita-wanita tua yang sudah menopause. Ya. Jangan sampai kita orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, ya, membiarkan anak-anak wanita kita menjadi wanita monopause sebelum waktu mereka.
Biarkan mereka untuk tidak memakai jilbab, membiarkan mereka memakai pakaian yang ketat, berhias, tabarruj dan yang lainnya. Baik. Kemudian para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kelima. Asyaratul khamis, alla yakuna mubakharan wa mutayyaba. Pakaian itu tidak diberikan bukhur dan wangi-wangian. Ini syarat yang kelima yang harus dipenuhi oleh seorang wanita muslimah ketika mereka akan berhadapan dan terlihat oleh laki-laki non-muhrim mereka. Memakai pakaian yang bebas dari wangi-wangian dan parfum. Dan kita secara fitrah, ibu-ibu dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah, wanita itu cinta kepada parfum, cinta kepada wangi-wangian. Sebagaimana yang ini menjadi kecintaan Nabi SAW. Jadi Nabi itu cinta dunia itu cuma dua. Hubbiba ilayya tibu wan nisa, kata Nabi SAW. Dijadikan aku cinta dalam urusan dunia ini dalam perkara parfum dan wanita. Cuman itu yang aku suka. Ini kata Nabi SAW. Tapi wanita yang keluar dari rumah mereka tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian yang tercium aromanya. Saya ulang ibu-ibu, tidak boleh bagi seorang wanita keluar dari rumah mereka memakai pakaian memakai parfum yang tercium aromanya. Dalilnya jelas. Hadis Abi Musa al-Ash'ari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin ista'tarat." Wanita mana saja yang memakai wangi-wangian. Wanita mana saja yang memakai wangi-wangian. Famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyatun. Kemudian dia melewati sekelompok kaum agar tercium aromanya, maka wanita ini adalah wanita yang berzina. Ini kata Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti ini berat ibu-ibu. Ini perkara yang berat, bukan perkara yang ringan. Wanita keluar memakai parfum, dikatakan sama seperti dia berzina. Bahkan dari hadis Zainab As-Saqafiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika wanita tujuannya baik ibu-ibu, ingin datang ke masjid salat, bukankah Allah mengatakan khudhu zinatakum inda kulli masjidin? Ambillah perhiasan kalian ketika kalian akan berangkat ke masjid. Tapi wanita dilarang untuk itu, memakai parfum. Kalau laki-laki harus harum, jangan bawa aroma yang enggak enak. Makanya laki-laki yang makan bawang itu nggak diperbolehkan naik ke masjid. Kata Nabi SAW, "Idza kharajat ihdakunna ilal masjid, fala taqrabanna tiba." Jikalau salah seorang di antara kalian, wahai para wanita, ingin keluar ke masjid,
janganlah kalian mendekati yang namanya wangi-wangian. Ini petuah dan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun betapa banyak wanita di zaman ini yang melanggarnya. Bareh membui ta mana? Itu semal membujama kelelek nih yang mama. Oh, berat. Ibu-ibu. Taib. Bukan berarti wanita itu nggak diperbolehkan pakai parfum, ibu-ibu. Boleh. Wanita itu boleh pakai parfum. Parfum wanita itu, ya, parfum yang sekedar menghilangkan bau, tapi tidak menimbulkan wangi. Ini ibu. Ini kriteria parfumnya wanita muslimah di luar rumah. Apa kriterianya, ibu? Parfum, ya, yang dipakai itu adalah parfum yang sekedar menghilangkan bau, tidak menimbulkan wangi. Dalilnya hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, riwayat Al-Imamul Bazzar, disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaumun yubayi'unahu wa fihim rajulun min yadihi atharu khaluqin falam yazal yubayi'uhum wa yuakhiruhu. Suatu kaum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaiat. Maka ibu-ibu, ya, boleh pakai roll, boleh pakai parfum, tapi untuk menghilangkan bau. Nah, sekelompok kaum ini ada seorang laki-laki yang ada di tangannya bekas bercak warna minyak wangi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna tibar rijal, parfumnya laki-laki, ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu, yang nampak aromanya, yang tercium wanginya, namun warnanya tidak nampak. Wa tibun nisa'i ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Sedangkan parfumnya para wanita itu yang nampak warnanya, tidak tercium wanginya. Jadi ndak kita ngono, bala itu ngadu parfum. Dina bala ida ibu. Nabi tidak melarang. Yang dilarang itu yang aromanya tercium. Iya. Dia ada lewat pakai motor. Ada kesengera dengan Nina nih, mana? Ngebut salibnya ya. Lah tahu-tahu ibu-ibu mana mah kan. Karena aku udah masih bajang, mana? La ilaha illallah. Makanya Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Syarh Asy-Syama'il beliau mengatakan, wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu, qalu hadza fi man takhruj min baitiha wa illa faltatatayyab bima sya'at.
wangi-wangian wanita yang warnanya jelas namun baunya tidak nampak, tidak tercium. Ini parfum, ya, para ulama mengatakan, kata Imam Al-Munawi, ini parfum bagi wanita yang keluar dari rumahnya. Adapun wanita yang di dalam rumahnya, silahkan dia pakai parfum yang sesuai seleranya. Kalau dalam Bali aja, iya ada kadu mandi ibu-ibu bau kah? Ini paling mahal tuh beli, ya, yang keras aromanya, yang soft, yang medium, ya apa namanya itu? Silahkan kalau di dalam rumah. Tapi kalau di luar rumah, maka pakailah parfum yang hanya sekedar menghilangkan bau, ya, namun tidak tercium aromanya. Para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masih hidup di zaman ini, besangnya pantok dengan nina sing ngadu parfum ini. Di wanita yang pakai parfum ini akan dipukul oleh Umar. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Imam Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf dari Yahya ibnu Ju'dah, ia mengatakan anna Umar bin Khattab, ya, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat seorang wanita di zamannya keluar memakai wangi-wangian mutatayyibah, fawajada rihaha, Umar mencium aroma parfum wanita ini radhiyallahu taala anhu, fa'alaha bid-durrah, maka beliau memukulnya dengan tongkat. Pantoknya di tongkat ibu-ibu. Summa qala takhrujna mutatayyibatin fayajidur rijalu rihakunna. Kalian ini keluar rumah menggunakan wangi-wangian agar laki-laki menciumnya. Wa innama qulubur rijalu fi inda unufihim ukhrujna tafilat. Sesungguhnya hati para lelaki itu terfitnah dari hidung mereka. Ya, maka keluarlah kalian wahai para wanita dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian. Apalagi sekarang ibu-ibu, ya, acara-acara walimah, subhanallah, berapa banyak aturan Islam ini yang dilanggar. Campur baur laki-laki, pakai parfum para wanita, belum berdandan, belum bersolek, belum gaya dan yang lainnya. Masya Allah. Oleh karena itu, hendaklah para wanita muslimat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kira demikian kajian kita pada kesempatan sore hari. Nanti kita akan lanjutkan syarat yang ke-6, syarat yang ke-7 dan yang selanjutnya biiznillahi taala. Jikalau ada pertanyaan para wanita muslimat, silahkan ditulis, ya, baru kita akan jawab jikalau ada ilmunya. Silakan ditulis pertanyaannya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, pada saat ada beberapa keluarga perempuan atau teman perempuan datang ke rumah kita, bolehkah kita tidak memakai jilbab, hanya memakai daster? Para ulama menjelaskan surat An-Nur ayat ke-31, orang-orang yang dia boleh menampakkan perhiasan ibu-ibu, suami, ayah suami, putra, ya,
atau putra-putra suami mereka, saudara laki-laki, atau putra saudara laki-laki keponakan, ya, atau putra saudara perempuan keponakan dari saudara perempuan, atau sesama perempuan, au nisaihinna. Ini bunyi ayatnya, au nisaihinna. Abu Nur, atau sesama perempuan di antara mereka. Kata para ulama, jami'un nisa al-muslimat wa ghairul muslimat. Seluruh perempuan baik muslimah maupun non muslimah. Ya. Jadi menurut fatwa Lajnah Ad-Daimah, maka boleh, ya, bahwasanya bagi seorang wanita menampakkan perhiasannya hanya sekedar membuka jilbab, ya, kepada wanita-wanita sesama muslimah. Wallahu taala ala wa ala. Pertanyaan yang lain. Pertanyaan di luar tema, bagaimana kita menyikapi apabila di salah satu grup WA keluarga kita ada yang sering mengirim video-video dakwah yang berisi Islam liberal, filsafat, dan mengirim video-video salawat-salawat yang tidak sesuai tuntunan. Maka kita katakan, nasihati dia agar dia berhenti mengirim video-video seperti itu. Kalau tidak, Anda yang keluar dari grup itu. Itu dua pilihan, nasihati dia. Jikalau dia berubah, alhamdulillah. Jikalau tidak, Anda yang keluar dari grup itu. Karena apa? Karena grup-grup seperti itu akan mendatangkan syubhat, mendatangkan keburukan. Sedangkan hati ini adalah hati yang lemah. Sebagaimana kata para ulama, al-qulubu dha'ifah wa syubuhatu khattafah. Hati seorang manusia itu lemah dan syubhat-syubhat itu adalah menyambar. Wallahu ta'ala ala wa ala. Taib. Sampai mana batasan aurat wanita yang boleh dilihat oleh wanita lain? Yang boleh dilihat hanya sebatas dia membuka jilbabnya saja. Ya. Hanya sebatas memperlihatkan aurat-aurat yang ringan. Bukan aurat-aurat yang berat. Itu mulai dari atas leher yang ke atas. Hanya sebatas itu yang boleh diperlihatkan oleh wanita kepada wanita yang lain. Adapun sampai mandi bareng, maka ini hukumnya tidak boleh. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Baik. Apakah saat sholat wanita harus menutup dagunya juga? Maka kita katakan para wanita muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya, kalau sholat di rumah misalkan, atau bersama para wanita yang berpendapat tidak wajib cadar, maka dia tetap untuk, ya, sholat dengan membuka wajahnya dan telapak tangannya. Entah itu sholat di hadapan laki-laki ataupun bersama para wanita. Adapun yang mengatakan wajib cadar, maka dia harus memakai cadar ketika sholatnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, masalah dagu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, kalau dagu itu bagian dari wajah, iya, dagu itu bagian dari wajah, maka dia itu tidak harus ditutup. Wallahu taala ala wa alam.
Apakah wanita yang sedang masa iddah boleh menggunakan semir rambut? Taib. Wanita yang dalam sedang masa iddah, yang dia tinggal, kalau iddahnya di sini ibu-ibu, iddah bukan meninggal dunia, ya. Artinya masih iddah, misalkan ditalak 1 atau ditalak 2, maka dia boleh menggunakan semir, tidak ada masalah. Allah Ta'ala ala wa'ala. Waktu iddah wanita menopause yang ditinggal mati suaminya. Taib. Sama seperti iddahnya ya wanita-wanita yang ditinggal mati seperti biasa. Ibu-ibu, saya ingin bertanya, sudah kita bahas ini. Iddah wanita yang ditinggal mati, berapa ibu-ibu? Hah? Berapa ibu-ibu? Ahsantunna, 4 bulan 10 hari. Itu berlaku bagi wanita siapa saja yang ditinggal mati oleh suaminya. Allah Ta'ala ala wa'ala. Bolehkah wanita ketika sholat di rumah hanya memakai pakaian transparan dan hanya memakai mukena saja? Kalau kita lihat pendapatnya Imam Syafi'i, itu harus sholat memakai 3 pakaian tadi. Artinya ibu-ibu, hendaknya lah seseorang itu mengambil perhiasan di dalam sholat. Sholat dengan adab yang baik. Sholat dengan adab yang baik. Jangan sholatnya asal-asalan, dengan pakaian yang asal-asalan. Salat itu harus rapi, ya, sebagai bentuk ta'addub ma'allah, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita bacakan nas yang tadi, wanita itu salat dengan memakai tiga pakaian. Wallahu taala ala wa ala. Mau bertanya terkait pembahasan minggu lalu tentang mencela. Kebetulan saya dan ponakan bahkan dengan orang-orang terdekat sering memanggil dengan nama celaan. Namun bukan niat mencela, tapi sudah seperti panggilan sayang. Masya Allah. Atau kebiasaan. Apakah itu termasuk dosa? Allah katakan wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian memanggil dengan lakap-lakap yang buruk. Enggak boleh, meskipun itu niatnya panggilan sayang. Rubah kebiasaan itu. Ya. Dirubah kebiasaan seperti itu yuk, para ummahat. Karena ini larangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan kita saling memberikan gelar yang tidak baik. Meskipun itu tanda sayang. Ya. Tapi Islam melarang kita jangan saling mencela. Maka tidak boleh bagi seseorang memanggil orang lain dengan celaan meskipun yang dicela itu tidak tersinggung. Karena ini adalah bentuk dari penghormatan antara sesama muslim. Kemudian yang kedua, hukum menggunakan muknah bermotif, misalkan batik atau bunga. Kalau di dalam rumah tidak ada masalah, tapi kalau keluar, kalau menarik pandangan, ini hukumnya ya tidak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Jadi saya ulang jawaban yang tadi Ibu mengenai pertanyaan tentang iddahnya wanita yang menopause.
disebutkan dalam surat At-Talaq ayat keempat, wallati ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidun. Wanita yang tidak lagi haid di antara kalian, jikalau kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, ya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Begitu pula dengan wanita-wanita yang tidak haid. Jadi khusus bagi wanita-wanita, ya, yang sudah menopause, maka iddah mereka adalah iddahnya 3 bulan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Abu Nur di belakang. Bagaimana kalau kita salat di luar hanya menggunakan baju gamis dan jilbab lebar? Sahkah salat kita? Sah. Sudah kita katakan, ya, diperintahkan memakai 3 pakaian itu ibu-ibu kalau dia membentuk tubuhnya. Ya. Tapi kalau pakaian itu longgar, jilbabnya sama panjangnya dengan bajunya, maka ini salatnya sah. Yang tidak sah itu adalah yang memakai transparan. Nah, wallahu ta'ala ala wa'ala. Demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.